Pagi itu udara di kawasan perumahan elit tempat Nadira dan Fahmi tinggal terasa sejuk dan menenangkan. Embun masih menempel di kaca jendela kamar mereka, sementara sinar matahari mulai mengintip malu-malu dari balik tirai putih. Nadira bangun lebih dulu, seperti biasanya. Ia tidak pernah mengandalkan pembantu untuk urusan sarapan suami. Baginya, memasak sendiri untuk Fahmi adalah bentuk cinta yang sederhana namun berarti. Nadira, 35. Wanita sederhana dengan hati yang lembut dan pemikiran dewasa, tumbuh dari keluarga biasa. Sejak kecil ia terbiasa hidup mandiri, dan itu membuatnya menjadi pribadi yang kuat, tangguh, serta bijaksana. Meski ia kini tinggal di rumah besar, hidup berkecukupan, Nadira tidak pernah tinggi hati. Senyumnya ramah kepada siapa saja, dari penjaga keamanan komplek hingga tukang sayur langganannya. Sayang, kamu nggak harus masak setiap hari, loh, ujar Fahmi dari balik pintu kamar mandi, ketika mencium aroma tumisan dari dapur. Ia keluar mengenakan handuk dan kaos tipis sambil mengeringkan rambutnya. Nadira menoleh sebentar dan tertawa kecil. Kalau aku nggak masak, kamu nanti makan di luar lagi. Mending aku masak sendiri, lebih bersih, lebih hemat, lebih sehat. Fahmi hanya tersenyum. Istri cerdas, katanya sambil mengecup kening Nadira sebelum duduk di meja makan. Fahmi, 40, suaminya, adalah pengusaha sukses di bidang properti. Dengan tubuh tinggi dan wajah tenang, ia terlihat seperti pria sempurna di mata banyak orang. Ia dikenal religius, sering menghadiri kajian, menjadi donatur masjid, dan aktif dalam kegiatan sosial. Banyak orang mengagumi caranya berbicara yang sopan dan lemah lembut, serta bagaimana ia selalu membawa-bawa nama Tuhan dalam setiap keputusan besar hidupnya. Namun, yang paling bersyukur atas semua itu adalah Nadira. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena punya suami seperti Fahmi, dewasa, mapan, bertanggung jawab, dan yang terpenting, perhatian. Sudah hampir 10 tahun usia pernikahan mereka. Meski belum dikaruniai anak, mereka menjalani hari-hari dengan penuh kehangatan. Banyak yang mempertanyakan soal keturunan, tapi Fahmi selalu menjadi perisai utama Nadira dari cibiran keluarga besar. Kita belum diberi, bukan berarti tidak akan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat, katanya suatu malam, ketika Nadira menangis setelah acara keluarga yang membuatnya tertekan. Pagi-pagi sekali, Fahmi biasa memulai harinya dengan salat tahajud dan dilanjutkan dengan mengaji. Beberapa bulan terakhir, ia terlihat semakin rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Ia memperbanyak sedekah, sering berpuasa sunnah, dan selalu mengajak Nadira ke kajian keislaman. Nadira senang melihat perubahan itu, dan semakin yakin bahwa suaminya benar-benar ingin menjadi manusia yang lebih baik. Kayaknya aku pengen lebih serius belajar agama, ucap Fahmi suatu malam, sambil membuka-buka buku tafsir yang dibelinya dari toko buku langganan. Kadang aku ngerasa hidup ini terlalu cepat. Dunia tuh cuma mampir sebentar. Nadira memandang wajah suaminya dengan bangga. Aku selalu dukung kamu, Mas. Apapun niat baikmu. Di mata Nadira, Fahmi adalah suami ideal. Ia tidak pernah berkata kasar, apalagi main tangan. Setiap kali ada perbedaan pendapat, Fahmi selalu menanggapinya dengan tenang. Bahkan, ketika Nadira sedang emosi, Fahmi akan menenangkan dengan memeluknya erat dan mengatakan, "Jangan biarkan masalah kecil merusak hati kita. Kita ini tim, kan?" Setiap hari Jumat, mereka punya rutinitas khusus. Fahmi akan pulang lebih cepat dari kantor. Lalu mereka akan makan malam berdua sambil berbicara tentang kehidupan dan impian masa depan. Nadira bermimpi punya rumah singgah untuk anak-anak yatim. Sementara Fahmi ingin suatu hari bisa berhaji dan menghabiskan sisa usianya untuk membantu sesama. Impian-impian itu mereka rangkai bersama dalam doa dan percakapan hangat. Nadira merasa tak ada satu hal pun yang ia rindukan dari dunia ini. Segalanya telah Tuhan beri dalam bentuk seorang suami yang baik,
rumah yang nyaman, dan kehidupan yang damai. Sore itu, setelah makan malam bersama, Fahmi duduk di ruang keluarga sambil membaca koran. Nadira duduk di sebelahnya, membenamkan tubuh dalam pelukannya. "Aku pengen ngomong sesuatu," ucap Fahmi tiba-tiba. Nadira menoleh. "Apa, Mas?" Fahmi mematikan televisi dan menatap mata Nadira dalam-dalam. "Aku pengen naik haji." Mata Nadira langsung membulat. "Tahun ini?" Fahmi mengangguk pelan. "Iya. Tadi aku habis ngobrol sama temanku. Dia ada jalur undangan khusus dari travel. Insya Allah kalau niat kita sungguh-sungguh, pasti dikasih jalan. Aku cuma pengen bersih-bersih diri, Dir. Kita nggak tahu sampai kapan dikasih waktu hidup. Aku merasa ini waktu yang tepat." Nadira terdiam, lalu tersenyum haru. "Kalau itu niatmu, aku dukung sepenuhnya. Tapi kenapa nggak berangkat bareng aku aja, Mas? Kan lebih enak kalau bareng." Fahmi menghela napas pelan. "Aku sempat mikir gitu juga. Tapi kuotanya cuma 1 orang. Nanti kita usahakan bareng ya, tahun depan. Sekarang biar aku duluan. Nanti aku doain kamu di sana." Nadira memeluk suaminya dengan erat. Dalam hatinya, ia bangga memiliki Fahmi, suami yang tidak hanya memikirkan dunia, tapi juga akhirat. Nadira bahkan merasa suaminya menjadi lebih khusyuk dan dalam ibadah sejak 2 bulan terakhir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua itu mungkin tersembunyi sesuatu yang tidak ia ketahui. Tapi bukankah rumah tangga yang sehat adalah ketika kita saling percaya? Itulah yang selalu Nadira tanamkan dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, rumah mereka mulai dipenuhi aktivitas persiapan keberangkatan haji. Fahmi meminta agar semuanya diurus Nadira, karena ia ingin fokus memperbanyak ibadah menjelang keberangkatan. Nadira, dengan senang hati, mengurus koper, dokumen, hingga perlengkapan kecil seperti sandal dan parfum non-alkohol. "Sampai segitunya kamu urusin," canda Reta, sahabat Nadira yang datang membantu. Nadira tertawa kecil. "Ya iyalah. Aku pengen semuanya sempurna. Biar dia tenang ibadahnya." "Romantis banget sih. Tapi kamu yakin suamimu beneran mau haji? Soalnya banyak loh yang bilang haji itu juga bisa jadi alasan jalan-jalan ke luar negeri." Nadira tersenyum, tak merasa perlu menjawab serius. "Fahmi nggak mungkin kayak gitu. Aku kenal dia." Reta mengangkat bahu. "Ya udah. Semoga lancar deh." Satu malam sebelum keberangkatan, Fahmi mengajak Nadira salat berjamaah dan berdoa bersama. Usai salat, ia menangis. Nadira ikut larut dalam suasana haru itu. "Aku mohon maaf ya, Dir. Kalau selama ini ada kata-kata atau perbuatan aku yang bikin kamu sakit hati," ujar Fahmi dengan suara bergetar. Nadira mengangguk. "Aku juga minta maaf ya, Mas. Semoga perjalananmu lancar dan pulang dalam keadaan sehat." Malam itu, mereka tidur dalam pelukan. Tak ada rasa curiga sedikit pun di hati Nadira. Ia justru merasa semakin yakin bahwa pernikahannya sudah mendekati sempurna. Keesokan paginya, Nadira mengantarkan Fahmi ke bandara. Mereka berpelukan lama. Nadira sempat menitikkan air mata. "Kamu hati-hati di sana ya. Jangan terlalu capek. Banyakin minum air zam-zam. Terus doain aku supaya bisa nyusul kamu." Fahmi mengangguk. "Insya Allah. Aku titip rumah ya. Dan jangan lupa kirim kabar ke orang tuaku kalau aku udah sampai." Fahmi mencium kening Nadira untuk terakhir kali sebelum masuk ke ruang tunggu. Nadira berdiri lama di tempatnya, bahkan setelah Fahmi tak lagi terlihat. Hatinya penuh dengan rasa bangga dan bahagia. Baginya, keberangkatan suaminya ke Tanah Suci adalah bukti nyata bahwa hidup mereka berjalan dalam ridha Allah. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum pamit itu,
sedang tersembunyi rahasia kelam yang akan mengguncang hidupnya dalam waktu dekat. Untuk saat ini, rumah tangga mereka masih tampak sempurna, masih tampak damai. Dan Nadira masih menjadi wanita yang percaya penuh pada cinta dan kesetiaan suaminya. Suasana pagi di rumah Nadira terasa berbeda dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi dapur sudah ramai dengan aroma harum teh melati dan roti panggang. Nadira, seperti biasa, bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan untuk Fahmi. Meski mereka memiliki asisten rumah tangga, Nadira tetap memilih melayani suaminya dengan tangan sendiri. Ia percaya, disitulah letak berkah rumah tangga. Kehidupan mereka begitu tentram dan damai. Apalagi sejak Fahmi makin mendalami agama. Nadira merasa bersyukur setiap harinya. Suaminya yang dulu hanya menjalankan salat sekadar kewajiban, kini berubah menjadi pribadi yang lebih khusyuk dan mendalam dalam beragama. Setiap malam, Nadira sering melihat Fahmi tertunduk lama dalam sujud, berdoa dalam diam dengan linangan air mata. Pagi itu, ada sesuatu yang berbeda dalam raut wajah Fahmi. Ia tampak lebih serius dari biasanya. Bahkan sejak sarapan, ia belum juga bicara panjang lebar seperti biasa. Nadira menyadarinya, tapi ia memilih menunggu sampai Fahmi sendiri yang membuka pembicaraan. Tak lama kemudian, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, Fahmi menatap istrinya dalam-dalam. Senyumnya tipis, namun matanya tampak dalam, seolah menahan sesuatu yang ingin segera diucapkan. "Dira," panggil Fahmi pelan, menggunakan nada yang lembut namun penuh makna. Nadira menoleh. "Ya, Mas. Aku ingin bicara sesuatu yang penting," katanya sambil menggenggam tangan istrinya. "Bicara saja, Mas." Nadira siap mendengarkan. Jawabnya lembut. Fahmi menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah lama memikirkan ini. Sudah lama juga aku berdoa, minta petunjuk. Dan akhirnya, aku mantap ingin berangkat haji tahun ini." Mendengar itu, Nadira langsung menatap suaminya dengan mata membulat. Terharu, bahagia, bangga. Ia tahu, pergi haji adalah impian setiap muslim. Dan mendengar Fahmi mengutarakannya dengan ketulusan seperti itu membuat hatinya tersentuh. Air matanya menetes perlahan tanpa bisa dicegah. "Masya Allah, Mas beneran?" Nadira bertanya sambil menahan haru. Fahmi mengangguk mantap. "Iya, Dira. Aku merasa ini waktu yang tepat. Aku merasa harus memperbaiki diri lebih dalam lagi. Dunia ini cepat sekali berubah, dan aku tidak ingin menunda-nunda kebaikan. Aku ingin menebus semua dosa-dosa masa lalu, memperkuat iman, dan mencari ketenangan batin. Aku ingin kembali dalam keadaan lebih baik." Nadira tak bisa menahan air matanya lagi. Ia bangkit dan memeluk suaminya erat. Ia tahu, niat seperti ini bukan sekadar ritual, tapi benar-benar berasal dari kesadaran mendalam. Ia bangga memiliki suami seperti Fahmi. Dalam diam, ia berdoa semoga niat suaminya dimudahkan oleh Allah. "Mas," Nadira sangat mendukung. "Sangat. Ini jalan yang mulia. Nadira akan bantu semua yang Mas butuhkan untuk persiapan," katanya sambil mengusap mata. Fahmi tersenyum. "Terima kasih, Dira. Dukunganmu sangat berarti. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu." Sejak hari itu, rumah mereka penuh dengan aktivitas persiapan keberangkatan haji. Nadira dengan telaten membantu mencarikan travel haji yang terpercaya, menyiapkan dokumen, hingga membelikan semua perlengkapan yang dibutuhkan Fahmi. Dari kain ihram, sandal khusus, sampai kebutuhan sehari-hari seperti obat-obatan dan perlengkapan mandi, semuanya dipersiapkan dengan seksama. Meski hatinya berat, Nadira tidak pernah menunjukkan kesedihan di depan Fahmi. Ia ingin suaminya berangkat dengan tenang, tanpa beban. Ia tahu, kepergian Fahmi bukan untuk liburan atau urusan bisnis, melainkan untuk memenuhi panggilan ilahi.
Itu adalah perjalanan spiritual yang suci, dan ia tak ingin menjadi penyebab keraguan atau beban pikiran bagi suaminya. Namun saat malam menjelang, ketika suasana rumah mulai sunyi, barulah Nadira sering menangis dalam diam. Ia berusaha kuat, tapi bayangan ditinggal sendirian selama lebih dari sebulan membuat hatinya terasa kosong. Ia tahu, Fahmi bukan tipe lelaki yang akan berbuat macam-macam di luar sana, tapi tetap saja, perasaan kesepian dan rindu yang terbayang sudah cukup membuat hatinya gelisah. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah di rumah, Fahmi duduk berdua bersama Nadira di teras belakang rumah mereka. Angin sepoi malam berhembus lembut, menyapu dedaunan dan membawa aroma melati dari taman kecil mereka. "Dira," kata Fahmi, memecah keheningan. "Ya, Mas. Kalau nanti aku di sana, doain aku ya. Doakan aku selamat, doakan ibadahku diterima, dan aku bisa pulang dengan hati yang lebih bersih," ujarnya dengan suara berat. Nadira mengangguk sambil menggenggam tangan suaminya. "Tentu, Mas. Nadira akan mendoakan Mas setiap hari, setiap saat." Fahmi memandang ke langit malam. "Aku juga akan selalu mendoakan kamu dari sana, supaya kita bisa terus bersama dalam kebaikan, dunia sampai akhirat." Hari keberangkatan pun tiba. Rumah Nadira pagi itu dipenuhi keluarga besar yang datang mengantar Fahmi ke bandara. Semuanya mendoakan yang terbaik. Suasana haru begitu terasa, apalagi ketika Fahmi mencium tangan dan kening Nadira dengan lembut sebelum masuk ke mobil. "Dira, aku titip rumah ini padamu. Titip dirimu juga. Jangan terlalu lelah. Jangan terlalu sedih. Ini cuma sementara," ucapnya lirih. Nadira berusaha tersenyum walau matanya sembab. "Insya Allah, Mas. Nadira akan baik-baik saja. Mas jaga diri ya. Jangan lupa minum vitaminnya." Fahmi mengangguk sambil memeluk Nadira sekali lagi, lebih erat. Saat mobil melaju perlahan keluar dari gerbang rumah, Nadira berdiri diam memandangi punggung suaminya yang semakin jauh. Air matanya tak tertahan lagi. Hari-hari setelah kepergian Fahmi berjalan lambat bagi Nadira. Rumah yang biasanya ramai dengan canda dan tawa Fahmi kini terasa sunyi. Meski asisten rumah tangga masih ada, namun tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran suaminya. Setiap malam, Nadira selalu mengirim pesan lewat aplikasi, berharap Fahmi membalas meski hanya singkat. Fahmi memang rutin mengabari, namun kadang pesan itu datang terlambat. Nadira memahami, karena di tanah suci tentu fokusnya adalah ibadah, bukan ponsel. Tapi sebagai istri, ia tak bisa menahan rindu. Ia mencatat setiap tanggal, mencatat setiap kabar, dan mengingat semua doa yang ia panjatkan setiap selesai salat agar suaminya diberi kemudahan dan keselamatan. Satu hal yang paling membuatnya tenang adalah melihat foto Fahmi di tanah suci. Suaminya tampak khusyuk, mengenakan kain ihram, berdiri menghadap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Nadira menyimpan foto itu sebagai latar ponsel, sebagai penguat semangat agar ia tak larut dalam sepi. Namun entah mengapa, di balik semua rasa haru dan rindu itu, muncul perasaan yang aneh di hati Nadira. Seperti ada kekosongan yang belum bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya rindu yang terlalu dalam. Tapi firasat itu kadang datang tiba-tiba, terutama saat malam menjelang dan pikirannya melayang terlalu jauh. Ia berusaha menguatkan diri. Mungkin ini hanya ujian kecil. Ia percaya suaminya adalah lelaki yang baik. Ia percaya Fahmi berangkat dengan niat yang tulus. Maka ia harus menjaga kepercayaan itu, sampai sang suami kembali ke pelukannya. Ya Allah, jaga suamiku. Jangan biarkan hatinya tergelincir. Jangan biarkan dia tergoda oleh dunia. Bawa dia pulang dengan selamat, dan dengan cinta yang utuh padaku. Doanya lirih, suatu malam sebelum tidur. Nadira memeluk bantal dengan erat, menatap langit-langit kamar, dan berharap,
Semua akan tetap baik-baik saja seperti dulu. Tanpa tahu bahwa dalam perjalanan haji yang suci itu, sebuah takdir sedang disiapkan, perlahan namun pasti akan mengubah kehidupannya selamanya. Langit pagi itu masih dibalut warna keabu-abuan saat Nadira bangun lebih awal dari biasanya. Alarm belum berbunyi, tapi matanya sudah terbuka karena hati yang tak tenang. Ini adalah hari keberangkatan Fahmi ke Tanah Suci. Hari yang sudah ia hitung-hitung sejak pertama kali suaminya menyampaikan niat mulianya untuk menunaikan ibadah haji. Hari yang ia sambut dengan doa dan semangat, tapi juga diselimuti rasa sedih yang tak bisa ia pungkiri. Suasana rumah terasa berbeda. Biasanya pagi-pagi seperti ini, Nadira akan mendengar suara langkah Fahmi di lantai atas, suara air keran dari kamar mandi, atau sekadar sapaan manja dari suaminya yang meminta kopi hangat. Tapi pagi ini, suara-suara itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ada rasa hening yang menyusup ke dalam hati Nadira, perlahan tapi menusuk. Ia melangkah menuju dapur, membuatkan sarapan ringan untuk Fahmi. Bukan karena suaminya akan makan banyak. Sebenarnya, dari kemarin Fahmi sudah bilang ia tak terlalu nafsu makan karena tegang menjelang keberangkatan. Tapi bagi Nadira, memasak dan menyajikan makanan adalah cara ia mengekspresikan cintanya. Ia ingin melepas suaminya dalam keadaan terbaik. Dengan penuh kasih sayang. Dengan hangatnya perhatian seorang istri. Fahmi turun tak lama kemudian. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Ransel kecil berisi dokumen dan barang-barang penting diselempangkan di bahu kirinya. Senyumnya tampak tenang, tapi sorot matanya mengandung banyak rasa. Antara bahagia, haru, dan juga sedikit berat meninggalkan rumah, terutama Nadira. "Sudah siap, Mas?" tanya Nadira dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Fahmi mengangguk. "Insya Allah, siap. Tapi yang paling berat itu ninggalin kamu, Dira." Nadira tersenyum kecil, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera mengalihkan pandangan agar tidak terlihat terlalu emosional. Ia tahu, ini bukan perpisahan yang buruk. Justru ini perpisahan untuk sesuatu yang suci dan mulia. Tapi tetap saja, rasa sepi mulai menyelinap sejak semalam. Setelah sarapan ringan, koper Fahmi dimasukkan ke mobil. Keluarga yang ikut mengantar ke bandara juga sudah berkumpul. Ada adik perempuan Fahmi, keponakannya, dan juga sahabat dekatnya yang memang ikut berangkat bersama dalam rombongan haji. Mereka berangkat pagi-pagi untuk mengejar waktu keberangkatan yang dijadwalkan siang menjelang sore. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, Nadira hanya diam. Sesekali ia menjawab percakapan ringan dari anggota keluarga lain, tapi hatinya tak bisa berpaling dari perasaan yang semakin menggumpal. Ia memandang jendela, melihat mobil-mobil yang lewat, dan dalam diamnya ia berdoa. "Ya Allah, lindungilah suamiku. Jangan biarkan dia tertimpa musibah. Lancarkan ibadahnya. Kuatkan hatiku yang ditinggal di sini." Setibanya di bandara, suasana ramai tapi penuh ketertiban. Rombongan calon haji dengan koper-koper seragam tampak di mana-mana. Sebagian besar mengenakan pakaian putih atau gamis longgar. Nadira menggenggam tangan Fahmi erat saat mereka berjalan menuju tempat check-in. Suaminya berjalan pelan, sesekali menoleh ke arah Nadira dan tersenyum, seolah ingin menenangkan hati istrinya yang tampak rapuh. Sampai pada akhirnya, waktu benar-benar mendekati perpisahan. Di sudut ruangan sebelum masuk ke ruang tunggu, Fahmi menatap Nadira dalam-dalam. Ia menggenggam tangan istrinya dengan dua tangan, lalu menundukkan kepala untuk mencium keningnya. Ciuman yang begitu lembut dan dalam. Nadira menutup mata, mencoba mengukir rasa itu dalam hati agar bisa ia simpan selama suaminya pergi. "Dira, doain aku ya. Semoga aku bisa jadi laki-laki yang lebih baik lagi saat pulang nanti. Aku akan doakan kamu setiap waktu. Aku akan sebut namamu di setiap tempat suci yang aku singgahi nanti," ucap Fahmi dengan suara parau.
Nadira tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya mengangguk sambil menangis pelan. Ia memeluk suaminya sekali lagi, erat, seolah tak ingin melepas. "Mas, hati-hati di sana ya. Jangan lupa minum vitaminnya. Jangan terlalu capek. Jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa, kabarin aku," kata Nadira terbata-bata di antara isak tangisnya. Fahmi tersenyum lembut. "Aku akan baik-baik saja. Kamu juga harus jaga diri. Jangan terlalu banyak pikiran. Fokus ibadah juga di sini ya, sambil nunggu aku pulang." Setelah salam perpisahan dari anggota keluarga lain, akhirnya Fahmi benar-benar melangkah masuk ke ruang tunggu. Nadira berdiri diam di luar, menatap punggung suaminya yang makin menjauh. Detik demi detik terasa panjang. Ketika akhirnya Fahmi menghilang dari pandangan, Nadira menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang meledak dalam hati. Perjalanan pulang dari bandara terasa sunyi. Nadira duduk di kursi penumpang depan sambil menatap keluar. Tak ada yang benar-benar menarik perhatian matanya, tapi pikirannya terus mengulang momen perpisahan tadi. Perasaan yang begitu campur aduk, bangga, sedih, haru, dan rindu, semuanya bergelayut dalam dada. Sesampainya di rumah, Nadira langsung masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi bantal tempat Fahmi biasa tidur. Ia mencium sarung bantal itu pelan-pelan, seolah masih bisa menangkap aroma suaminya. Rumah yang biasanya terasa hangat kini seperti lebih lapang dan dingin. Tak ada lagi suara langkah Fahmi. Tak ada suara ketikan laptop atau percakapan telepon bisnis yang sering terdengar dari ruang kerjanya. Malam itu, Nadira merasa sepi untuk pertama kalinya sejak menikah. Ia berjalan ke ruang sholat kecil di lantai atas, tempat biasa mereka mengaji bersama. Ia duduk di sana lama, membuka mushaf dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Setelah itu, ia menangis dalam sujud, menumpahkan semua rasa yang selama ini ia tahan. "Ya Allah, aku rindu. Tapi aku tahu ini jalan terbaik untuknya. Aku percaya Engkau akan menjaganya. Tolong beri aku kekuatan untuk menunggu dalam sabar." Hari-hari setelah kepergian Fahmi berjalan pelan tapi pasti. Nadira mengisi waktunya dengan hal-hal positif. Memperbanyak ibadah, mengaji, menyumbang ke panti asuhan, dan sesekali bertemu teman-teman lamanya untuk melepas rindu. Ia tetap menjaga aktivitas rumah seperti biasa, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun ada momen-momen tertentu yang terasa hampa. Misalnya saat makan malam, ia terbiasa menyiapkan 2 piring dan duduk bersebelahan dengan Fahmi. Kini, hanya 1 piring yang disiapkan. Meja makan yang dulunya ramai dengan obrolan, kini hanya ditemani suara denting sendok dan detik jam dinding. Namun Nadira tak membiarkan dirinya larut dalam kesepian. Ia tahu, kesendirian ini adalah bagian dari perjuangan batin. Ia bersyukur karena Fahmi pergi dalam misi mulia. Ia bersyukur karena rumah tangganya diberkahi dengan niat baik seperti ini. Ia bahkan sering merasa bahwa rindu ini adalah ujian cinta. Bukti bahwa hubungannya dengan Fahmi bukan hanya sebatas status, tapi ikatan hati yang sungguh dalam. Setiap hari, Nadira menulis di buku catatan kecil. Sebuah jurnal khusus yang ia beri judul Doa untuk Fahmi. Di situ ia menuliskan doa-doa yang ia panjatkan setiap hari. Kadang isinya hanya kalimat sederhana seperti, "Semoga Mas Fahmi bisa menyentuh Ka'bah hari ini. Semoga Mas diberi kesehatan saat melontar jumrah. Ya Allah, jaga imannya, jaga hatinya, jauhkan dari bisikan dunia." Beberapa kali Fahmi mengirim pesan lewat WhatsApp. Pesannya singkat, tapi cukup menenangkan hati Nadira. "Dira, aku baru selesai tawaf. Luar biasa rasanya. Aku doakan kamu di depan Ka'bah tadi. Rindu. Nanti aku beliin kamu air zam-zam yang paling banyak ya." Sujudku terasa lebih dalam di sini. Aku makin sadar betapa kecilnya aku.
Membaca pesan-pesan itu, Nadira tersenyum sambil menahan tangis. Ia merasa lebih tenang. Setidaknya, ia tahu bahwa suaminya baik-baik saja. Bahwa Fahmi tetap ingat padanya, bahkan dalam kepadatan ibadahnya. Namun di balik semua rasa tenang itu, Nadira tak tahu bahwa kehidupan mereka akan segera diuji. Ia masih belum tahu bahwa perpisahan ini bukan hanya soal rindu dan kesendirian, tapi akan membuka pintu pada rahasia yang selama ini tersembunyi. Untuk saat ini, Nadira hanya ingin menikmati rasa tenang yang sementara. Ia masih percaya, suaminya yang sedang bersujud di tanah suci akan pulang sebagai lelaki yang lebih baik, lebih setia, lebih bijak, lebih mencintai. Tapi Tuhan sedang menulis takdir yang lain. Dan Nadira belum siap untuk membacanya. Sudah 5 hari sejak kepergian Fahmi ke Tanah Suci. 5 hari yang terasa panjang bagi Nadira. Rumah yang biasanya ramai oleh suara langkah Fahmi, candanya setiap pagi, hingga derap kecil sandal rumahnya saat menuju dapur, kini sepi. Hanya denting jam dinding yang terdengar bersahutan dengan detak jantungnya yang semakin hari semakin diliputi kecemasan. Awalnya, Nadira mencoba bersabar. Ia tahu bahwa Fahmi pasti sibuk beribadah, mengikuti berbagai rangkaian haji yang padat dan melelahkan. Tapi semakin hari, rasa sabarnya diuji. Nadira mulai merasa ada yang tak biasa. Sejak keberangkatan Fahmi, komunikasi di antara mereka terasa dingin. Fahmi memang sempat memberi kabar saat pertama kali tiba di Mekah, hanya sebuah pesan singkat. Sudah sampai. Doakan lancar. Ya. Nadira membalas dengan penuh semangat, mengirim doa, foto dirinya yang sedang menatap langit sambil menengadahkan tangan, bahkan sesekali menyisipkan video pendek tentang kegiatan sehari-harinya di rumah agar Fahmi tak merasa jauh. Tapi sejak itu, balasan dari Fahmi hanya sesekali muncul, dan itu pun sangat singkat, bahkan bisa dibilang formal. Iya. Lagi antri. Nanti aku kabari. Lebih mengherankan lagi, Fahmi selalu menolak video call. Setiap Nadira mencoba menelpon lewat WhatsApp atau mengajak panggilan video, jawabannya selalu, jaringan jelek, atau, lagi ramai, nanti saja. Padahal, dari cerita teman-temannya yang dulu pernah naik haji, jaringan internet di sana cukup stabil di beberapa area, dan tak sedikit dari mereka yang tetap bisa menghubungi keluarga secara rutin, bahkan sambil menunjukkan suasana Masjidil Haram atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Nadira mulai bertanya-tanya, mengapa Fahmi tak pernah sekalipun mengirimkan foto dirinya? Bahkan satu pun tak ada. Tidak ada dokumentasi dirinya sedang beribadah, tidak ada foto bersama rombongan, bahkan tidak ada selfie sederhana di depan hotel. Setiap kali Nadira membuka grup keluarga besar, atau bahkan memantau story teman-temannya yang juga berangkat haji lewat jalur lain, ia melihat mereka mengunggah berbagai momen spiritual mereka. Tapi Fahmi? Hening. Seolah menghilang dari dunia maya. Nadira mencoba menepis rasa curiga. Ia menenangkan diri, berpikir positif, berprasangka baik bahwa mungkin Fahmi memang sedang ingin fokus beribadah dan menjauh dari gadget. Tapi rasa gelisah tetap menghantuinya. Pelan-pelan menyusup ke dalam hatinya setiap malam saat dia termenung sendirian di atas kasur tanpa suara dengkuran lembut suaminya. Suatu malam, Nadira mencoba menenangkan hatinya dengan menelepon sahabatnya, Reta. Sosok perempuan cerdas dan belak-belakan yang sudah menjadi tempat curhatnya sejak mereka masih kuliah. Ret, aku boleh curhat enggak? Tapi tolong jangan anggap aku suuzon. Ya, kata Nadira, membuka percakapan dengan suara bergetar. Duh, ngomong apa sih kamu, Dir? Kamu kan selalu jaga perasaan. Cerita aja, jawab Reta di seberang sana, terdengar hangat dan penuh perhatian. Fahmi kayak, aneh, Red. Udah 5 hari lebih dia di sana. Tapi aku kayak nggak bisa ngerasain kehadirannya. Chatnya cuma sebaris. Video call selalu ditolak. Nggak ada satupun foto dia selama di sana. Aku jadi bingung. Beneran dia di sana atau jangan-jangan
Kamu curiga dia nggak di sana? Potong Reta, dengan nada sedikit serius. Nadira terdiam. Ia bahkan belum sampai di titik itu dalam pikirannya. Tapi pertanyaan Reta menyentaknya. Aku nggak tahu. Tapi semakin hari aku merasa ada yang janggal. Bahkan waktu aku minta dikirimin foto suasana Masjidil Haram aja, dia nggak kasih. Alasannya, lagi buru-buru, lagi capek. Padahal cuma satu foto. Reta mendesah panjang. Dir, aku nggak mau bikin kamu makin resah. Tapi aku setuju satu hal. Ini aneh. Kamu kan tahu, suamiku juga dulu pernah ke sana. Dan tiap hari malah dia yang kirim kabar. Kadang malah lebay. Tiap titik dia video call. Jadi kalau Fahmi kayak gitu, aku paham kenapa kamu gelisah. Nadira merasa hatinya sedikit lebih ringan karena ada yang membenarkan rasa aneh yang sejak tadi dia pendam sendirian. Tapi sekaligus semakin berat karena kemungkinan buruk yang awalnya hanya ia tepis, kini mulai menyeruak naik ke permukaan. Bagaimana kalau benar ada yang disembunyikan Fahmi? Atau yang lebih parah, bagaimana kalau Fahmi tidak sepenuhnya jujur soal keberangkatannya? Aku nggak tahu, Red. Aku cuma mau yakin bahwa ini hanya pikiran jelek aku. Tapi hati kecil aku ngerasa kayak ada yang disembunyikan, lirih Nadira. Reta tak langsung menjawab. Ia membiarkan Nadira menangis pelan di seberang sambungan telepon, sambil berpikir keras. Gini, Dir, kamu masih punya kontak travel yang ngurus keberangkatan Fahmi, kan? Nadira mengangguk pelan, meski tak terlihat oleh Reta. Iya, tapi aku nggak pernah ikut urus. Fahmi semua yang atur. Aku cuma tahu nama agensinya doang. Itu pun dari stiker koper. Coba kamu cari tahu. Jangan langsung konfrontasi ke Fahmi. Tapi cari info dulu. Siapa tahu, ini semua cuma salah paham. Nadira mengangguk lagi. Malam itu ia tak langsung tidur. Ia membuka ponselnya, mencari kembali foto koper Fahmi yang sempat ia ambil sebelum keberangkatan. Di pojok kanan bawah ada logo travel haji, Ar-Raudah Mandiri. Nadira langsung membuka Google, mencari kontak resmi biro tersebut. Ia menemukan sebuah nomor WhatsApp customer service. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan informasi mengenai keberangkatan jamaah atas nama Fahmi Rizkullah. Lama tak ada balasan. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah pesan masuk. Waalaikumsalam. Mohon maaf, apakah Ibu Nadira keluarga dari jamaah yang dimaksud? Iya, saya istrinya. Balas Nadira cepat. Mohon tunggu sebentar ya, Bu. Kami cek datanya dulu. Hati Nadira berdegup kencang. Ia menatap layar ponselnya, menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit kemudian, pesan lanjutan masuk. Maaf, Bu Nadira. Kami tidak menemukan nama Fahmi Rizkullah dalam data keberangkatan haji tahun ini melalui biro kami. Dunia seperti berhenti berputar. Nadira mematung. Matanya membelalak. Jari-jarinya dingin. Ia membaca ulang pesan tersebut, memastikan tidak salah baca. Tapi nyatanya tidak ada yang salah. Nama suaminya, Fahmi Rizkullah, tidak terdaftar sebagai jamaah. Tidak melalui biro itu. Bahkan mungkin tidak berangkat sama sekali. Dengan tangan gemetar, Nadira membalas. Apa mungkin beliau berangkat dari jalur khusus atau difasilitasi pihak lain tapi masih di bawah biro ini? Jawaban dari pihak customer service membuat lutut Nadira lemas. Mohon maaf, Bu. Semua keberangkatan haji resmi melalui biro kami tercatat dalam sistem. Jika tidak ada namanya, berarti beliau tidak melalui kami. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa dibendung. Tangannya refleks memegang perutnya. Ia merasa seperti ditampar kenyataan yang sangat pahit. Jika bukan melalui biro itu, lalu, kemana Fahmi sebenarnya pergi? Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar. Kosong.
Kenyataan bahwa suaminya telah berbohong begitu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa ia masih belum tahu kebohongan seperti apa yang sedang dimainkan Fahmi. Esok harinya, Nadira kembali menghubungi Reta dan menceritakan semuanya. Reta geram. Gila. Ini udah jelas kebohongan. Dir. Dia ngilang kemana? Masa ia pergi tanpa jejak? Aku takut, Red. Takut kalau ternyata selama ini aku dibohongi bukan cuma soal keberangkatannya, tapi juga tentang pernikahan kita. Reta mendesah. Dir, kamu harus kuat. Kamu harus siap cari tahu lebih jauh. Jangan biarkan dia main-main sama hidup kamu. Ini rumah tangga, bukan permainan. Nadira mengangguk. Hatinya remuk. Tapi ada satu hal yang mulai tumbuh dalam dirinya. Tekad untuk mencari tahu kebenaran, sekecil apapun itu, sepedih apapun itu. Dan Nadira tahu, ini baru permulaan dari ujian panjang yang akan ia hadapi. Beberapa hari setelah percakapan mereka yang penuh kecurigaan, Nadira masih belum bisa tenang. Sejak keberangkatan Fahmi yang katanya hendak berhaji, tak ada perkembangan yang membuat hatinya tenteram. Seharusnya, jika memang benar Fahmi ada di Tanah Suci, pasti ia akan membagikan foto-foto ibadahnya. Paling tidak sekadar potret Ka'bah dari kejauhan atau pemandangan Masjid Nabawi di sore hari. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah chat singkat yang makin hari makin terasa dingin dan menghindar. Nadira mengingat jelas saat terakhir mereka video call sebelum keberangkatan. Fahmi begitu meyakinkan, bahkan menangis haru dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia bilang, perjalanan haji ini adalah caranya menebus dosa-dosa terhadap Nadira. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti akting murahan. Entah mengapa hatinya semakin kuat merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Reta, sahabat Nadira sejak kuliah, terus menjadi tempat Nadira mencurahkan segala keresahannya. Aku tuh ngerasa makin aneh. Red, masa ia pergi haji, tapi gak pernah upload apa-apa? Kan biasanya orang-orang tuh minimal posting pemandangan atau ucapan doa buat keluarga. Ujar Nadira sambil memainkan ponselnya dengan gelisah. Reta yang saat itu sedang bertandang ke rumah Nadira mengangguk. Iya, aku juga mikir gitu. Bahkan aku lihat teman-temanku yang naik haji bareng rombongan. Mereka aktif banget nge-share kegiatannya. Kalau Fahmi gak mau posting karena alasan ibadah, oke. Tapi dia juga ngindarin kamu. Dir. Itu yang bikin aku curiga. Nadira menghela napas berat. Aku udah coba tanya. Dia bilang lagi capek. Tapi masa ia tiap hari capeknya pas banget pas aku ajak video call? Dan yang bikin aku makin bingung, dia juga gak pernah mention siapa teman sekamarnya. Atau cerita apapun tentang Mekah. Kayak, dia ngilang di tempat yang gak jelas. Melihat wajah Nadira yang makin murung, Reta spontan berkata, aku iseng, ya. Coba cari namanya Fahmi di media sosial. Siapa tahu ada yang mention dia di Instagram atau TikTok. Kadang orang gak upload, tapi ketek sama temennya. Nadira awalnya hanya tersenyum tipis, menganggap itu hanya keisengan biasa. Tapi beberapa menit kemudian, senyum itu menghilang dari wajahnya saat Reta tiba-tiba mematung di depan ponsel. Wajahnya kaku seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Dir. Suara Reta parau. Tangannya gemetar saat menyodorkan layar ponselnya ke hadapan Nadira. Ini dia kan? Nadira menoleh cepat. Di layar ponsel tampak foto seorang pria yang sedang duduk di kursi santai sebuah restoran mewah di kota yang tidak asing di Eropa. Tangannya merangkul seorang wanita muda berambut panjang dengan pakaian modis, dan wajah mereka tampak bahagia. Pria itu, tak mungkin salah lagi. Itulah Fahmi, suaminya. Dengan senyum yang selama ini hanya ditunjukkannya pada Nadira, kini dia tampilkan untuk wanita lain. Nadira terdiam. Matanya terpaku pada layar. Satu foto. Lalu digeser. Ada lagi.
Fahmi dan wanita itu tengah berfoto di depan Menara Eiffel, lalu di sebuah balkon hotel mewah dengan pemandangan danau. Di salah satu unggahan, wanita itu menulis caption manis, "Perjalanan impian bersama pria terbaik dalam hidupku, hati merah 2 My Men Love in Europe." Rasanya seperti dunia runtuh menimpa Nadira. Seluruh tubuhnya gemetar, napasnya sesak, dan dadanya seperti ditusuk dari segala arah. Ia tidak bisa berkata-kata. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh juga, mengalir perlahan, lalu deras seperti hujan badai. Aku gak percaya." Bisik Nadira, suaranya nyaris tak terdengar. "Maaf Dir, aku juga gak nyangka." Reta memeluk sahabatnya yang kini sudah terisak dalam tangis yang menyayat hati. Tapi ini bukti nyata. Dia nggak berhaji. Dia liburan. Sama perempuan lain. Nadira menggenggam ponselnya erat. Diperhatikannya satu persatu foto dan video yang diunggah oleh akun wanita itu, yang belakangan diketahui bernama Sheila, seorang selebgram dengan ribuan pengikut. Tak butuh waktu lama bagi Nadira untuk menyadari bahwa wanita itu bukan sekadar teman. Dari caranya memanggil Fahmi, dari kedekatan mereka, jelas sekali hubungan itu sudah berlangsung lama. Bahkan mungkin jauh sebelum Fahmi berangkat haji. Jadi selama ini, dia cuma bohong. Pergi dari rumah bukan untuk menunaikan ibadah, tapi buat bersenang-senang dengan selingkuhannya? Pura-pura tobat, pura-pura sedih, minta maaf, semua cuma topeng. Suara Nadira mulai meninggi, antara marah, sakit, dan kecewa. "Kayaknya iya, Dir. Dia cuma pakai alasan haji supaya kamu gak curiga, dan dia bisa pergi sama perempuan itu dengan tenang. Mungkin dia pikir, kamu gak akan berani cari tahu karena dia pakai embel-embel ibadah," ucap Reta dengan nada tegas. Hati Nadira terasa hancur berkeping-keping. Ia merasa dibodohi, dihianati dalam cara yang paling keji. Mengatasnamakan Tuhan, menggunakan ibadah suci untuk menutupi dosa. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap dirinya sebagai istri, tapi juga penghinaan terhadap nilai-nilai keimanan. Nadira terisak. "Aku gak ngerti, kenapa harus segitunya? Kalau memang gak sayang lagi, kenapa gak bilang? Kenapa harus pakai dusta sebesar ini?" Reta menggenggam tangan Nadira erat. "Karena dia pengecut, Dir. Pengecut yang gak punya keberanian buat jujur. Dan sekarang kamu harus kuat. Ini bukan lagi soal cinta, tapi soal harga diri." Beberapa hari berikutnya, Nadira menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan bukti-bukti transaksi Fahmi yang menunjukkan adanya pemesanan hotel di Eropa, tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Paris, bukan ke Jeddah. Ia juga berhasil mengakses mutasi rekening Fahmi dari akun bank bersama yang dulu pernah mereka buat, dan semua data itu menunjukkan satu hal, Fahmi tidak pernah naik haji. Lebih menyakitkan lagi, uang yang digunakan Fahmi sebagian besar adalah hasil dari penjualan aset mereka yang dulu ia paksa Nadira setujui. Katanya buat biaya haji, gumam Nadira lirih, menatap kosong ke layar laptop tempat ia memeriksa rekening Fahmi. Kini semuanya jelas. Semua yang terasa ganjil selama ini ternyata memang bukan ilusi. Nalurinya sebagai istri tidak salah. Dan kini ia hanya tinggal memilih. Akan diam dan menahan luka ini sendiri, atau bangkit dan menuntut keadilan. Reta mendampingi Nadira setiap hari, menjadi saksi bisu dari kehancuran sahabatnya yang perlahan berubah menjadi kobaran api kemarahan. "Kamu harus buktikan, Dir. Kalau kamu gak selemah yang dia pikir. Dia pikir kamu gak bisa hidup tanpanya. Tapi sekarang, buktikan kamu bisa." Nadira menatap cermin malam itu. Wajahnya sembab, tapi matanya mulai mengeras. Air mata mungkin belum kering sepenuhnya, tapi api dalam dadanya sudah menyala. Dia pikir dia bisa pergi begitu saja. Tapi sekarang aku tahu. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku tidak akan tinggal diam. Dalam benaknya, Nadira mulai menyusun rencana.
Ia tak akan gegabah. Tidak akan menyerang dengan emosi. Tapi akan membalas semua ini dengan cara yang tak pernah Fahmi duga. Sebab kebohongan sebesar ini pantas dibalas dengan pembuktian yang tak terlupakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Fahmi, Nadira merasa sedikit lega. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena ia akhirnya tahu kebenaran. Dan dari sinilah langkah Nadira yang baru akan dimulai. Langkah menuju pembalasan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keanggunan. Sebab wanita yang disakiti tak harus membalas dengan cara yang sama. Ia bisa lebih dari itu. Ia bisa membuat Fahmi menyesal seumur hidup. Hujan turun deras malam itu, seolah menyatu dengan kesedihan yang tengah menguasai hati Nadira. Di balik jendela kamarnya yang buram karena embun, ia duduk terdiam. Kedua lutut ditekuk ke dada, tangan memeluk dirinya sendiri, dan air mata mengalir tanpa henti. Sesak, hancur, tertikam. Tak ada kata lain yang bisa menggambarkan isi hatinya malam itu. Ponsel yang sedari tadi tergeletak di sebelahnya telah menampilkan cukup bukti. Fahmi, pria yang ia percayai sebagai imam hidupnya, ternyata sedang menikmati liburan romantis bersama wanita lain, bukan menjalankan ibadah haji seperti yang dikatakannya. Tangis Nadira pecah kembali. Kali ini bukan hanya karena kecewa, tapi juga karena merasa dibodohi oleh orang yang selama ini ia perjuangkan. Ia mengingat jelas semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Betapa ia berdiri teguh di sisi Fahmi saat bisnis suaminya jatuh bangkrut, saat ia dihina oleh mertua karena belum juga hamil, saat mereka nyaris kehilangan rumah karena terlilit utang. Ia tetap tinggal. Ia tetap memegang tangan Fahmi. Ia percaya pada satu hal, bahwa cinta akan membimbing mereka melewati semuanya. Tapi kini, semua perjuangannya terasa sia-sia. Ia yang rela menjual sebagian besar perhiasannya untuk menutup pinjaman suaminya. Ia yang diam-diam bekerja freelance sebagai penulis artikel agar bisa membeli sesuatu yang layak untuk ulang tahun Fahmi. Bahkan saat Fahmi mulai berubah dingin, Nadira tetap berusaha mengerti. Mungkin dia stres, katanya pada diri sendiri waktu itu. Mungkin dia butuh waktu. Tapi sekarang semua alasan itu terasa konyol. Ternyata, perubahan sikap Fahmi bukan karena tekanan hidup, tapi karena ada wanita lain di hatinya. Nadira berdiri dan berjalan ke meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah, mata sembab, dan bibir pucat. Tapi di balik raut yang lunglai itu, perlahan muncul sorot mata yang berbeda. Mata yang menyimpan luka, tapi juga menyimpan tekad. Nadira menghela napas panjang, lalu mengambil tisu dan menghapus air mata di pipinya. Tangis ini cukup sampai hari ini, gumamnya pada diri sendiri. Besok aku bangkit. Aku harus bangkit. Pagi harinya, Nadira mengenakan kerudung sederhana dan pakaian formal. Ia meninggalkan rumah menuju sebuah kantor hukum yang sudah direkomendasikan oleh Reta. Dengan langkah mantap meski hati masih sesak, Nadira masuk ke dalam ruangan seorang pengacara wanita bernama Bu Lestari. Sosok parubaya yang tampak bijaksana dan tenang. "Saya ingin berkonsultasi tentang pernikahan saya, Bu," ucap Nadira setelah menyampaikan salam. "Silakan, Bu Nadira. Ceritakan perlahan," kata Bu Lestari sambil menyiapkan catatan. Dengan suara bergetar tapi tetap tegas, Nadira menceritakan semuanya. Mulai dari kepergian suaminya yang berpura-pura berhaji, fakta bahwa ia menemukan bukti suaminya berlibur dengan wanita lain di luar negeri, hingga tentang harta benda yang dijual atas nama Haji. Nadira juga menjelaskan bahwa sebagian aset masih atas nama bersama, dan ia belum tahu bagaimana status hukumnya. Bu Lestari mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk. "Apa Ibu masih memiliki akses ke rekening atau dokumen aset-aset tersebut?" "Beberapa masih. Rekening bank utama masih atas nama berdua. Saya masih punya salinan sertifikat rumah dan dokumen pembelian kendaraan yang dulu dicicil bersama.
Dan sebagian besar uang jual rumah lama ditransfer ke rekening saya sebelum dia pindahkan ke rekening pribadinya, jelas Nadira. Baik. Langkah pertama yang perlu Ibu lakukan adalah mengamankan bukti-bukti itu. Simpan semua mutasi rekening, bukti transfer, chat, dan tangkapan layar dari media sosial yang menunjukkan keberadaan suami Anda di luar negeri bersama perempuan tersebut. Itu penting untuk dasar gugatan cerai jika Ibu memutuskan berpisah, serta untuk klaim pembagian harta gonogini nantinya. Nadira mengangguk. Ia mencatat setiap poin penting yang disampaikan Bu Lestari. Dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan. Dia tidak sendiri. Dia punya hak. Dan dia tidak harus diam saja menerima perlakuan ini. Lalu jika saya menggugat cerai, apakah saya bisa meminta agar aset yang masih ada dibekukan sementara? Bisa. Kita bisa ajukan permohonan ke pengadilan untuk memblokir aset sementara jika ada bukti kuat bahwa suami Anda mencoba mengalihkan atau menjualnya secara sepihak. Apalagi jika uang hasil penjualan sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berlibur dengan selingkuhan. Itu bisa menjadi bukti yang menguatkan, jelas Bu Lestari. Pulang dari kantor hukum tersebut, langkah Nadira terasa lebih ringan meski beban di dadanya belum sepenuhnya hilang. Ia merasa telah mengambil keputusan besar, dan ia tidak akan mundur. Sesampainya di rumah, Nadira langsung membuka laptop dan mulai menata semua bukti yang ia punya. Foto, video, percakapan, mutasi rekening, bahkan email konfirmasi hotel yang berhasil ia dapatkan melalui notifikasi email Fahmi yang pernah terhubung ke laptopnya. Sambil menyusun semua itu, air mata Nadira kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena patah hati, melainkan karena merasa dikhianati begitu dalam oleh seseorang yang ia beri segalanya. Ia menatap layar penuh bukti-bukti itu dan berkata lirih, "Kalau ini memang harus berakhir, aku ingin mengakhirinya dengan harga diri." Beberapa hari berikutnya, Nadira kembali sibuk mengatur akses keuangan yang masih ia kuasai. Ia mengganti semua password email dan akun bersama, mencabut akses Fahmi dari rekening digital yang dulu mereka kelola berdua, dan menghubungi bank untuk memberitahu tentang kemungkinan penyalahgunaan dana bersama. Ia juga mulai menyimpan sebagian uang ke rekening terpisah, untuk jaga-jaga menghadapi kemungkinan hukum yang panjang. Sementara itu, kabar tentang Fahmi yang tertangkap basah mulai menyebar. Tidak dari Nadira, tentu saja. Tapi dari netizen yang menemukan kejanggalan antara unggahan Sheila dengan informasi bahwa Fahmi sedang menunaikan ibadah haji. Beberapa bahkan mulai membicarakan ini di forum-forum online. Komentar pedas pun bermunculan. Naik haji katanya, tapi kok di Eropa? Atau, main-main pakai nama ibadah, semoga cepat sadar. Namun Nadira tak ambil pusing. Ia tidak akan membalas dengan cara murahan. Ia memilih fokus pada langkahnya. Fokus pada pemulihan. Suatu sore, saat ia duduk di teras rumahnya yang mungil namun asri, Reta datang membawa setumpuk dokumen. "Ini, Dir. Aku bantu cetakin semua file digitalmu. Takut kalau suatu hari bukti online bisa hilang atau dihapus." Nadira tersenyum lemah namun tulus. "Terima kasih, Red. Aku gak tahu harus jadi seperti apa kalau gak ada kamu." Reta menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kamu cuma butuh satu hal sekarang. Jangan goyah. Kamu sudah benar ambil jalan ini. Fahmi harus tahu bahwa wanita yang disakitinya bukan wanita lemah." Hari-hari selanjutnya diisi Nadira dengan berbagai persiapan hukum. Ia juga mulai menyusun rencana masa depan tanpa Fahmi. Ia sadar, hidup harus terus berjalan. Maka ia kembali membuka portofolionya sebagai penulis. Menyusun ulang rencana kerja yang dulu ia tinggalkan karena ingin mendukung suaminya. Ia bahkan mulai menjalin komunikasi dengan beberapa klien lama yang dulu sangat menghargai karyanya. Sore itu, setelah menyelesaikan draft artikel pertamanya dalam waktu lama, Nadira duduk di depan cermin lagi. Kali ini wajahnya tampak lebih segar. Mata masih sembab,
tapi ada kilau baru. Sebuah semangat yang perlahan tumbuh, menyingkirkan luka satu persatu. Aku akan bertahan. Bukan untuk membuktikan ke dia, tapi untuk diriku sendiri, bisiknya. Dan malam itu, Nadira menulis di jurnal pribadinya. Hari ini aku mulai melangkah, meninggalkan luka, membawa pelajaran. Aku pernah mencintainya sepenuh jiwa, tapi dia memilih mencampakkanku demi ilusi cinta palsu. Maka kini, aku tidak akan menangis lagi. Aku akan berdiri. Aku akan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Untukku, bukan untuk dia. Dengan pena yang menari dan hati yang mulai sembuh, Nadira perlahan bangkit. Ia tidak akan jadi korban selamanya. Karena perempuan sekuat dirinya, hanya perlu satu tamparan kenyataan untuk bangkit menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan inilah awal dari kebangkitannya. Matahari pagi baru saja menampakkan sinarnya ketika Nadira duduk di meja makan sambil menatap layar laptop. Di hadapannya, layar dashboard internet banking terbuka lebar, menampilkan berbagai transaksi mencurigakan yang dilakukan Fahmi selama beberapa minggu terakhir. Nominalnya tidak main-main. Makan malam di restoran mahal, belanja barang-barang mewah, bahkan ada tagihan hotel luar negeri yang baru saja dibayarkan melalui kartu kredit bersama mereka. Semua bukti itu semakin menguatkan keyakinan Nadira bahwa lelaki yang pernah ia sebut sebagai suami telah menyalahgunakan kepercayaan dan keuangannya. Namun pagi ini, Nadira tidak lagi menangis. Tidak lagi larut dalam kesedihan. Ia kini adalah wanita yang mulai mengendalikan kembali hidupnya, perlahan tapi pasti. Dan langkah pertamanya untuk menunjukkan bahwa ia bukan perempuan lemah adalah mengambil alih semua akses keuangan yang masih bisa ia kuasai. Dengan tenang, Nadira membuka tab baru di browser dan mulai menelpon call center bank. Suaranya tenang, lugas, dan terdengar sangat profesional. Selamat pagi. Saya ingin melaporkan kehilangan kartu kredit dan debit atas nama saya, dan ingin segera memblokir seluruh akses sementara. Baik, Bu Nadira. Kami akan verifikasi data terlebih dahulu. Setelah proses verifikasi identitas selesai, Nadira langsung meminta pihak bank membekukan seluruh kartu kredit yang terhubung ke akun bersama miliknya dan Fahmi. Tak cukup sampai di situ. Ia juga mengajukan permintaan pemisahan akses untuk kartu tambahan yang selama ini digunakan Fahmi. Saya juga minta agar rekening tabungan atas nama saya yang digabungkan dengan suami, untuk saat ini dibekukan sementara. Saya sedang melalui proses hukum dan ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Pihak bank pun menyetujui dengan syarat dokumen tambahan akan segera dikirim dalam beberapa hari ke depan. Nadira menyanggupi semuanya. Ia bahkan langsung membuat jadwal bertemu dengan manajer cabang bank tempat mereka dulu pertama kali membuka rekening bersama. Langkah berikutnya, Nadira membuka semua aplikasi mobile banking dan mengganti seluruh password. Ia menghapus akses perangkat Fahmi dari seluruh akun digital. Semua notifikasi dikendalikan penuh olehnya sekarang. Bahkan untuk aplikasi e-wallet yang biasanya digunakan Fahmi untuk kebutuhan transportasi atau belanja online, Nadira tidak hanya memutus akses, tapi juga menarik semua dana dan mengosongkan saldonya. Pagi itu Nadira bekerja dengan cekatan. Ia tidak sedang terburu-buru, tetapi langkahnya sangat terarah. Ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah keputusan yang dibuat dengan kepala dingin setelah melewati malam-malam panjang yang penuh air mata. Sementara di belahan dunia lain, tepatnya di sebuah kota wisata di Eropa, Fahmi baru saja terbangun dari tidurnya. Ia meregangkan tubuh dan tersenyum melihat Sheila yang masih tertidur di sampingnya. Liburan ini, yang ia bungkus dengan kedok ibadah, adalah momen yang ia anggap sebagai kebebasan sementara dari kehidupan rumah tangganya yang ia anggap membosankan. Fahmi berdiri, mengambil ponselnya, dan bersiap memesan sarapan lewat aplikasi. Namun saat ia membuka layar, notifikasi masuk bertubi-tubi, login gagal.
Akun dibatasi oleh pemilik utama. Transaksi ditolak. Fahmi mengernyitkan dahi, lalu mencoba membuka mobile banking. Gagal. Ia beralih ke kartu kredit dan mencoba memasukkan data untuk memesan makanan. Kartu ditolak. Dek. Panik mulai merayapi dadanya. Ia coba membuka aplikasi rekening lain. Sama. Semua tidak bisa diakses. Bahkan saat ia memasukkan PIN berulang kali, muncul peringatan bahwa akun telah diblokir karena aktivitas mencurigakan. Ini apa-apaan? Gumamnya cemas. Sheila yang masih setengah sadar menatap Fahmi dengan heran. Kenapa, Mas? Kartu aku ditolak. Gak bisa pesen makanan. Bahkan kartu kredit juga ditolak. Gila, ini kenapa semua diblokir? Sheila bangkit dan duduk, mulai merasa tidak nyaman. Loh, jadi kita gak punya akses uang sekarang? Terus bayar hotel nanti gimana? Fahmi mencoba menelepon customer service bank. Tapi karena nomor yang ia daftarkan sebagai kontak utama sudah diubah oleh Nadira, ia tidak bisa melewati proses verifikasi. Semua aksesnya kini tertutup rapat. Rasa panik menjelma menjadi keringat dingin. Di negara asing, dengan sisa tunai yang tidak seberapa, Fahmi mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Dulu ia bisa dengan mudah menggesek kartu dan membayar apapun. Kini, ia bahkan tak bisa membeli kopi sekalipun. Sementara itu, Nadira sedang duduk di sebuah kedai kopi kecil di Jakarta. Ia membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses hukum yang akan segera berjalan. Bersamanya, Reta yang setia menemani, ikut tersenyum puas. Gimana kabar si tamu Allah gadungan itu? Tanya Reta sambil terkekeh. Nadira mengangkat bahu, lalu menunjukkan pesan email yang berisi notifikasi bahwa semua kartu tambahan sudah berhasil dicabut. Dia pasti lagi panik. Rasain. Dulu kamu disuruh jual kalung demi nutup utangnya. Sekarang dia bisa ngerasain rasanya gak punya akses uang. Nadira menghela napas. Aku gak mau balas dendam murahan, Red. Tapi aku juga gak mau terus dipermainkan. Semua ini adalah bentuk perlindungan diriku. Kalau aku gak ambil alih sekarang, mungkin dia akan kabur bawa semuanya. Hari-hari berikutnya, Fahmi mencoba menghubungi Nadira berkali-kali. Ia mengirim pesan singkat, email, bahkan voice note. Tapi semuanya diabaikan Nadira. Ia tidak lagi ingin berdebat. Tidak ingin mendengar alasan palsu. Dan yang paling penting, ia tidak ingin lagi memberi ruang untuk manipulasi. Salah satu pesan Fahmi yang masuk berbunyi. Dir, aku butuh akses dana darurat. Aku gak bisa pakai kartu apapun di sini. Kamu tega banget. Nadira hanya tersenyum tipis melihat pesan itu. Tega? Di mana letak ketegaan saat seseorang hanya mempertahankan haknya sendiri? Saat ia yang selama ini disakiti, malah dituduh tak punya hati? Namun Nadira tetap tidak membalas. Ia sudah konsultasi dengan pengacaranya, dan langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Termasuk permohonan pembekuan aset bersama agar tidak bisa dijual atau dipindah tangan tanpa persetujuannya. Sementara Fahmi, kini harus hidup seadanya di negeri orang. Hotel tempat ia menginap mulai menagih pembayaran. Ia mencoba meminjam uang pada Sheila, namun perempuan itu mulai merasa tidak nyaman dan enggan terlibat lebih jauh. Mas, aku ikut ke sini karena kamu bilang semua aman. Tapi sekarang aku juga bingung. Jangan libatkan aku kalau ternyata kamu punya masalah keuangan sama istrimu. Ujar Sheila dengan nada tinggi. Fahmi menatapnya tajam. Jadi kamu mau lepas tangan? Sheila bangkit dan mulai membereskan barang-barangnya. Maaf, Mas. Aku gak mau ikut tenggelam. Urusan kamu dan istrimu. Selesaikan sendiri. Aku gak mau kena getahnya. Dan malam itu, Fahmi ditinggalkan sendirian. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu kesepian yang sesungguhnya.
Tidak ada kartu, tidak ada uang, tidak ada teman. Hanya dia dan kenyataan bahwa ia telah menyepelekan wanita yang selama ini menjadi fondasi hidupnya. Sementara itu di Jakarta, Nadira berdiri di depan cermin, kembali menatap dirinya. Tapi kali ini, tidak ada lagi sisa tangis. Hanya ketegasan dan kekuatan. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa ia tidak hanya berhasil mengambil kembali kendali hidupnya, tapi juga menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa lagi diperlakukan sembarangan. Dalam hati, Nadira membisikkan satu kalimat. Ini baru permulaan. Balasanku bukan dengan amarah, tapi dengan elegansi dan kekuatan. Langit di kota asing itu mendung. Udara dingin menyelimuti tubuh Fahmi yang duduk termenung di bangku taman dekat penginapan tempat ia menginap beberapa hari terakhir. Tangannya gemetar bukan hanya karena hawa dingin musim semi yang menusuk kulit, tapi juga karena panik dan ketidakpastian yang kini menguasai hidupnya. Sudah hampir 2 hari ia tidak makan dengan layak. Kantongnya kosong. Kartu kreditnya ditolak. E-wallet tidak bisa diakses. Rekening tabungan tidak bisa dibuka. Semua akses keuangan telah ditutup rapat oleh Nadira, istrinya. Dan lebih menyakitkan lagi, Sheila, perempuan yang selama ini ia banggakan, yang katanya selalu mengerti dirinya, perlahan mulai menjauh sejak tahu Fahmi kini tak punya uang sepeser pun. Mas, aku gak bisa begini terus. Semua kebutuhan di sini mahal. Aku juga harus mikir ke depannya. Aku gak mau hidup susah. Ucapan Sheila malam itu terus terngiang di telinga Fahmi. Perempuan itu membawa koper kecilnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Fahmi sendirian di negara asing tanpa 1 sen pun di tangan. Fahmi sempat mencoba mempertahankannya. Sheila, tunggu. Aku akan cari cara. Aku masih bisa akses dana lain. Jangan tinggalin aku di sini. Namun Sheila hanya menatapnya dengan dingin. Kamu bohong dari awal. Katanya urusan sama istri udah selesai. Ternyata kamu masih hidup dari uang dia. Kamu pikir aku mau ikut susah? Aku bukan perempuan bodoh, Mas. Setelah itu, Sheila pergi begitu saja, masuk ke dalam taksi dan menghilang di balik jalanan kota. Sejak saat itu, hidup Fahmi benar-benar berubah. Ia yang dulunya hidup serba nyaman, kini harus menumpang tidur di ruang tunggu hotel karena tidak mampu membayar kamar. Setiap kali staf hotel lewat, ia harus pura-pura menelpon atau membaca brosur agar tidak dicurigai. Tapi malam demi malam, wajahnya mulai dikenali. Hingga akhirnya manajer hotel menegurnya. Sir, you have to check out today. You cannot stay here without payment. Dengan susah payah Fahmi mencoba menjelaskan, berdalih sedang menunggu transfer dari keluarganya. Tapi tentu itu hanya alasan kosong. Ia sudah mencoba menghubungi pihak Bank Indonesia dari sini, namun semua akun telah dikunci karena permintaan pemilik utama, Nadira. Bahkan nomor telepon yang digunakan untuk verifikasi pun telah diganti. Saat panik mulai meluap, Fahmi memberanikan diri mencoba menghubungi Nadira. Ia berharap perempuan itu masih menyisakan sedikit rasa kasihan padanya. Namun betapa kagetnya ia saat mengetahui nomor Nadira sudah tidak bisa dihubungi. Saat dicoba menelpon, suara operator menjawab datar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia coba kirim pesan lewat WhatsApp, tapi hanya centang 1. Nadira sudah memblokirnya. Ia beralih ke email, mencoba menulis dengan nada merendah. Dear, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, setidaknya bantu aku untuk bisa pulang dari sini. Aku gak punya siapa-siapa. Aku janji akan jelaskan semuanya begitu aku sampai Jakarta. Tolong, dear. Kasihanilah aku meski hanya sedikit. Namun seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Ia hanya bisa menatap kosong ke layar ponselnya yang baterainya kini semakin menipis. Powerbank pun sudah lama mati, tak ada tempat untuk mengisi ulang. Dalam keterpurukan itu,
Fahmi mulai berjalan tanpa arah. Ia tidak tahu harus kemana. Ia mencoba masuk ke sebuah kafe kecil, berharap bisa duduk sejenak untuk menghangatkan diri. Tapi ia segera diusir saat tidak mampu memesan apapun. Ia juga mencoba meminta tolong pada sesama wisatawan Indonesia yang ia temui di jalan, namun tidak ada yang percaya pada cerita lelaki yang lusuh dan penuh kecemasan ini. Wajahnya kusut, bajunya kusam, sepatunya kotor. Ini bukan sosok Fahmi yang dulu selalu rapi dan wangi. Ini adalah lelaki yang kehilangan segalanya karena kesombongan dan pengkhianatannya sendiri. Malam itu, Fahmi terpaksa tidur di bangku taman umum. Dingin menggigit tulangnya. Perutnya kosong. Matanya memerah karena tak tidur semalaman. Ia mencoba menahan air mata, tapi bayangan Nadira terus menghantui. Ia teringat saat Nadira dulu dengan sabar menemaninya bangkit dari usaha pertamanya yang gagal. Ia ingat saat Nadira menjual cincin kawin mereka demi membayar utang yang ia timbulkan. Dan betapa bodohnya ia, saat kemudian ia mengkhianati perempuan sebaik itu demi wanita lain yang hanya datang untuk kesenangan sesaat. Fahmi menunduk. Tangisnya tumpah. Ya Allah, aku salah. Aku terlalu sombong. Aku terlalu jahat pada Nadira. Pagi menjelang. Cahaya matahari menerobos dedaunan, menyinari wajah Fahmi yang masih terduduk dengan tubuh gemetar. Ia mencoba bangkit, berjalan ke Kedutaan Besar Indonesia dengan harapan bisa minta bantuan. Tapi prosesnya tidak mudah. Ia harus menunjukkan identitas, menjelaskan kondisi, dan menunggu hari kerja. Itu pun belum tentu langsung diberi pertolongan. Kalau tidak ada bukti bahwa Anda benar-benar kehilangan akses dan tidak memiliki keluarga di Indonesia yang bisa dikontak, kami sulit membantu. Tapi kami akan catat dan minta Anda kembali besok pagi, ujar petugas. Fahmi keluar dari kantor kedutaan dengan langkah lemas. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, namun banyak yang tak merespon. Ia sempat menghubungi temannya yang dulu menjadi rekan bisnis, tapi tanggapannya sangat dingin. Maaf, Mi. Gue dengar lo lagi bermasalah sama istri lo. Gue gak mau ikut campur. Apalagi kalau ini urusan pribadi. Kepalanya pusing. Dunia seakan runtuh menimpanya. Tak ada satupun yang bersedia menolong. Ia benar-benar sendiri. Dan semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Hari kedua di jalanan. Fahmi mulai kehilangan tenaga. Ia hanya duduk diam di sudut taman. Sesekali melihat orang lalu lalang. Pasangan yang bergandengan tangan. Orang tua yang bermain dengan anak-anak mereka. Semua terasa begitu jauh dari kehidupannya saat ini. Ia teringat wajah Nadira saat tersenyum menyiapkan sarapan. Wajah itu kini terasa sangat asing dan jauh. Sementara itu, di Jakarta, Nadira baru saja keluar dari kantor pengacaranya. Berkas gugatan cerai resmi telah diserahkan. Nadira tak lagi menoleh ke belakang. Ia tak tahu bahwa di belahan dunia lain, suaminya sedang mengalami kepahitan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan mungkin, Nadira pun tak akan peduli jika tahu. Baginya, kebebasan dan harga diri lebih penting dari sekadar belas kasihan pada lelaki yang menghancurkan rumah tangga mereka. Malam ketiga, Fahmi mulai berbicara sendiri. Mulutnya komat-kamit. Ia berbicara pada bayangan Nadira, membayangkan mereka kembali bersama, seakan segalanya bisa diperbaiki. Tapi yang ada hanya sunyi. Jalanan sepi. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang peduli. Tubuhnya mulai lemas. Ia akhirnya jatuh tertidur di bangku kayu yang dingin, dengan jaket tipis dan tas kecil yang hanya berisi paspor dan beberapa pakaian kotor. Esoknya, ia terbangun karena suara petugas keamanan taman yang menyuruhnya pergi. Fahmi hanya mengangguk pelan. Ia tak punya kekuatan untuk melawan. Kini, Fahmi hanya menunggu satu harapan terakhir. Semoga pihak kedutaan bisa membantunya pulang. Tapi ia sadar, saat ia kembali nanti, tidak akan ada rumah untuk dituju.
Nadira telah pergi. Dan kemungkinan besar, rumah itu juga akan dijual sebagai bagian dari proses perceraian. Air mata kembali menetes di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahmi benar-benar menyesali semua keputusannya. Ia kehilangan istri yang setia, kehilangan rumah, kehilangan martabat, dan sekarang, kehilangan dirinya sendiri. Hari berganti malam. Fahmi kembali terduduk di taman. Tatapannya kosong menatap langit. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya esok. Tapi satu hal pasti, semua ini adalah buah dari pengkhianatannya sendiri. Dan saat semuanya telah hilang, barulah ia sadar bahwa yang paling berharga dalam hidupnya telah ia sia-siakan. Setelah melewati malam-malam yang penuh nestapa dan kesendirian di kota asing, Fahmi akhirnya mendapatkan secercah harapan kecil. Seorang teman lama sesama pengusaha asal Indonesia yang kebetulan sedang berkunjung di kota itu memberinya sebuah ponsel. Ponsel itu bukan milik Fahmi, melainkan pinjaman sesaat agar ia bisa menghubungi seseorang atau setidaknya mengirim pesan penting. Dalam hati Fahmi, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki segalanya, atau setidaknya mencoba. Dengan tangan yang masih gemetar, Fahmi mulai mengetik sebuah email panjang. Ia ingin menyampaikan semuanya. Permohonan maaf, pengakuan dosa, penyesalan yang mendalam, dan tekad untuk berubah. Kata-kata itu mengalir dengan berat, seperti menumpahkan segala beban yang sudah lama terpendam di dadanya. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar surat biasa, melainkan doa terakhir yang ia kirimkan kepada Nadira, perempuan yang selama ini menjadi pusat dunianya. Email itu dimulai dengan sapaan hangat yang penuh kerendahan hati. Dear Nadira, aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat, dan mungkin aku sudah terlalu terlambat untuk meminta maaf. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku menyadari aku telah mengecewakanmu, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai manusia yang seharusnya menjaga janji dan kepercayaan. Fahmi menceritakan bagaimana ia jatuh ke dalam godaan yang salah, bagaimana ia terperangkap dalam kebohongan yang membuatnya meninggalkan istrinya yang setia. Ia tak mau lagi menyalahkan orang lain, pun ia tak ingin terus bersembunyi di balik alasan-alasan palsu. Aku tahu aku bersalah. Aku sudah merusak segalanya. Tapi aku berjanji, jika kau memberiku kesempatan, aku akan berubah. Aku ingin menjadi pria yang kau banggakan kembali. Ia pun menyebutkan bagaimana dirinya kini sengsara, bagaimana hidupnya penuh dengan penyesalan dan kesendirian. Fahmi mengakui bahwa tanpa Nadira, hidupnya terasa hampa dan penuh dengan kekosongan. Aku tidak punya apa-apa lagi tanpa kau di sisiku. Aku harap kau bisa menemukan sedikit ruang di hatimu untuk mengampuni aku, walaupun aku sadar aku tidak berhak memintanya. Nadira, di rumah mewah yang dulu pernah penuh kebahagiaan, menerima email itu saat ia sedang menenangkan diri setelah konsultasi dengan pengacaranya. Tangannya sedikit bergetar saat membuka pesan yang datang tiba-tiba itu. Dia membaca kalimat demi kalimat, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut suaminya yang dulu sangat ia cintai. Ada rasa haru yang mendalam ketika membaca permintaan maaf itu. Namun, di balik itu juga ada dinding tebal yang tak mudah ditembus. Nadira tahu, ia telah terlalu lama menyimpan luka yang dalam. Pengkhianatan itu bukanlah sesuatu yang bisa segera dihapus dengan kata maaf, apalagi dari seseorang yang telah meninggalkannya dalam kondisi paling lemah. Nadira menarik napas panjang. Dia sadar betul bahwa perubahan harus datang dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Sudah saatnya ia menjadi prioritas dalam hidupnya, bukan lagi Fahmi yang telah mempermainkan hatinya. Ia telah banyak berkorban dan bersabar, tapi kini ia ingin fokus pada kebahagiaannya sendiri. Dalam benaknya, Nadira memikirkan semua perjuangan selama ini, bagaimana ia membesarkan usaha kecil yang kini telah menjadi perusahaan sukses, bagaimana ia membangun kembali dirinya yang sempat hancur karena kekecewaan, dan bagaimana ia menata hati agar tidak lagi terluka.
Nadira tahu bahwa memaafkan Fahmi memang bagian dari proses penyembuhan, tapi memberi kesempatan untuk kembali bersatu bukanlah hal yang mudah dan bukan prioritas utamanya saat ini. Ia membalas email itu dengan pesan singkat, penuh ketegasan namun tetap sopan. Fahmi, aku sudah membaca suratmu. Aku menghargai keberanianmu mengakui kesalahan. Tapi untuk saat ini, aku perlu waktu dan ruang untuk menyembuhkan luka. Aku ingin kau tahu, aku sedang memprioritaskan diriku sendiri, kebahagiaanku. Semoga kau bisa memahami dan menghargai keputusan ini. Nadira menutup laptopnya perlahan, lalu menatap keluar jendela ke taman yang hijau dan tenang. Suasana damai yang dulu sempat hilang kini mulai ia rasakan kembali, bukan karena ada orang lain, tapi karena ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Nadira fokus pada pekerjaannya, berinteraksi dengan teman-teman dekat, dan mulai membangun rutinitas baru yang membahagiakan. Ia tidak menutup diri terhadap kehidupan, justru membuka diri untuk menerima kesempatan baru, tanpa harus tergantung pada orang yang pernah menyakitinya. Sementara itu, di negara asing yang jauh dari rumah, Fahmi menerima balasan singkat dari Nadira yang seperti angin dingin menerpa harapannya. Namun, ia mencoba memahami dan menerima bahwa permintaan maafnya memang tidak bisa serta-merta menghapus semua kesalahan. Ia harus bersabar dan membuktikan lewat tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata kosong. Fahmi bertekad untuk memulai dari nol, membangun kembali hidupnya dengan cara yang benar, tanpa harus merugikan orang lain. Meski perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan, ia tahu bahwa perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Di sisi lain, Nadira juga belajar untuk memperkuat dirinya, bukan hanya demi dirinya sendiri tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Ia mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru, bukan untuk mengulang masa lalu yang menyakitkan, tapi untuk membangun kebahagiaan yang sejati. Ini bukan sekadar tentang permintaan maaf, tapi tentang bagaimana dua jiwa yang pernah terikat dalam cinta harus belajar melepaskan dan menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Ketika malam menjelang, Nadira menatap bintang di langit dan berbisik dalam hati, "Ini adalah awal baru untukku. Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Tanpa harus menunggu seseorang yang belum siap berubah." Di tempat lain, Fahmi menatap langit yang sama dengan harapan yang sama, berharap suatu hari nanti bisa menjadi orang yang pantas untuknya. Setelah melalui badai panjang yang mengoyak hati dan jiwa, Nadira akhirnya mengambil langkah tegas dan diam-diam. Ia menggugat cerai Fahmi tanpa perlu membuat keributan yang berlebihan. Keputusan itu tidak ia ambil dengan mudah, melainkan melalui pertimbangan matang dan didasari oleh keinginan kuat untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Pengacaranya, yang selama ini setia mendampinginya, memastikan semua proses berjalan lancar dan rahasia agar tidak mengganggu ketenangan Nadira yang sedang berusaha bangkit kembali. Selama Fahmi berada di negeri orang, berjuang menata ulang hidupnya sendiri, Nadira pun sudah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Ia mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan dan bukti pengabaian tanggung jawab Fahmi, yang membuat gugatan cerainya menjadi lebih kuat. Nadira ingin membuktikan bahwa ia bukanlah istri yang lemah yang terus-menerus dikhianati tanpa perlawanan, melainkan seorang wanita yang memiliki harga diri tinggi dan keberanian untuk berdiri sendiri. Di sisi lain, Fahmi berjuang keras untuk bisa pulang. Keadaan keuangannya yang semakin menipis, ditambah dengan berbagai rintangan administrasi dan kendala yang muncul di negara asing, membuat perjalanannya kembali ke tanah air menjadi penuh liku. Namun, semangat dan tekadnya untuk memperbaiki segalanya menjadi bahan bakar yang kuat untuk melangkah maju. Ia tak pernah berhenti berharap bahwa ia masih bisa memperbaiki hubungan yang telah hancur. Saat akhirnya ia berhasil menginjakan kaki di bandara negaranya, perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Ada rasa lega, tapi juga ketakutan besar menanti di depan mata. Tidak lama setelah itu, Fahmi menerima surat panggilan sidang cerai dari pengadilan.
Ia menyadari bahwa Nadira telah mengambil langkah hukum yang pasti, tanpa memberi ruang lagi bagi harapan lama yang mungkin masih ia genggam selama ini. Surat itu bagai tamparan keras yang mengguncang hatinya, namun sekaligus membuka matanya untuk melihat kenyataan pahit yang harus ia terima. Sementara itu, Nadira mulai membuka babak baru dalam hidupnya. Dengan modal keberanian dan pengalaman yang sudah ia dapatkan, ia memulai bisnis sendiri, sebuah usaha yang selama ini menjadi impian kecilnya. Bisnis itu bukan hanya tentang keuntungan materi, tapi juga tentang bagaimana ia membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri dan bersinar tanpa harus bergantung pada orang lain. Nadira tampil dengan pesona yang baru. Ia semakin cantik dengan percaya diri yang terpancar dari dalam dirinya. Busana yang ia kenakan tidak hanya sekadar gaya, tapi juga simbol dari kekuatan dan kebebasan yang berhasil ia raih. Setiap langkahnya membawa makna, setiap senyum yang terpancar adalah kemenangan atas masa lalu yang kelam. Salah satu momen yang sangat berarti baginya adalah ketika ia berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya yang sederhana tapi elegan. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadira tidak melihat seorang korban, melainkan seorang wanita yang bangkit dengan gagah berani. Tatapan matanya menunjukkan ketegasan, harga diri, dan kebanggaan yang dalam. Perasaan itu meluap menjadi senyum hangat yang mengembang di bibirnya. Senyum itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga sebagai pesan bagi dunia bahwa Nadira telah menjadi sosok baru, sosok yang mampu menghadapi segala cobaan, yang tak lagi terjebak dalam kesedihan dan pengkhianatan. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kini ia telah memegang kendali penuh atas nasibnya. Di balik layar, Nadira juga mulai membangun jaringan sosial dan profesional yang kuat. Ia bertemu dengan banyak orang baru yang memberikan energi positif dan dukungan. Teman-teman lama pun mulai kembali menghampiri, melihat perubahan besar yang terjadi pada dirinya. Nadira menjadi inspirasi bagi banyak wanita di sekitarnya. Bukti nyata bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada siapapun. Sedangkan Fahmi, setelah menghadiri sidang cerai dan menerima kenyataan pahit bahwa Nadira tidak akan kembali, mulai merenung dalam kesunyian. Ia tahu bahwa waktu dan kesempatan telah berlalu. Kini ia harus memulai hidupnya dari titik nol, jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang dulu selalu ia nikmati. Penyesalan mendalam yang ia rasakan menjadi pelajaran berat, namun juga menjadi pendorong agar suatu hari nanti ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain yang mungkin akan datang dalam hidupnya. Nadira pun terus melangkah maju, tidak menoleh ke belakang lagi. Ia memfokuskan energi dan waktunya untuk meraih mimpi-mimpi yang sempat tertunda, sambil tetap menjaga hati agar tetap kuat dan penuh cinta. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain, tapi dari diri sendiri dan pilihan yang dibuat dengan penuh kesadaran. Episode terakhir ini menjadi penutup yang elegan untuk perjalanan Nadira dan Fahmi. Sebuah kisah yang dimulai dengan cinta dan kebahagiaan, dilanjutkan dengan pengkhianatan dan kekecewaan, namun berakhir dengan kekuatan dan pembebasan. Nadira berdiri sebagai simbol ketegaran dan kemandirian, sosok yang mampu mengubah luka menjadi pelajaran berharga dan akhirnya menjadi pemenang dalam hidupnya sendiri. Ketika malam tiba dan cahaya rembulan menyinari jendela kamarnya, Nadira menatap langit yang luas dan tenang. Ia berbisik lirih, "Terima kasih untuk semua yang telah terjadi. Aku siap menjalani hidupku dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Aku adalah Nadira, wanita yang bangkit dan tahu harga dirinya." Dengan senyum yang penuh arti, Nadira menutup tirai dan mematikan lampu kamar. Hari baru sudah menanti, penuh dengan harapan dan kesempatan yang tak terbatas. Ia siap menulis babak baru kehidupannya, bukan lagi sebagai istri yang terluka, tapi sebagai wanita kuat yang mengendalikan nasibnya sendiri. Hidup ini penuh liku dan ujian, terutama dalam hal cinta dan hubungan.
Kadang kita harus melewati kekecewaan dan pengkhianatan untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri kita sendiri. Jangan takut untuk melangkah maju, melepaskan yang tak lagi baik, dan fokus pada kebahagiaan serta harga diri. Ingatlah, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Setiap orang berhak mendapatkan cinta yang tulus dan penghidupan yang penuh damai. Terima kasih sudah menyimak perjalanan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Nadira dan Fahmi bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua untuk selalu berani memperjuangkan kebahagiaan dan keberanian dalam hidup. Tetap kuat, tetap percaya diri, dan jangan lupa bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan kisah-kisah penuh makna. Salam hangat dan doa terbaik untuk kalian semua.